menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan. Tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Dengan air inilah nanti kita bisa, kalau biasanya setahun hanya panen sekali menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa-apa. Ya, di video awal tadi kita disuguhi bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur bendungan. Bendungan menjadi sebuah aset infrastruktur yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pada bahasan ini kita akan banyak bahas tentang bendungan. Saksikan tutorial ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar pelatihan-pelatihan yang digunakan semakin memberi manfaat.
Pada tutorial kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, antara lain definisi bendungan, fungsi bendungan, dan yang ketiga adalah jenis-jenis bendungan. Kita belajar dulu yang pertama tentang definisi bendungan. Apa definisi dari bendungan? Bendungan adalah konstruksi bangunan yang dibangun untuk menampung dan menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya kita akan belajar apa fungsi dari bendungan itu sendiri. Ada banyak manfaat dari bendungan. Beberapa hal yang bisa saya berikan antara lain: yang pertama, meningkatkan kemanfaatan dari sumber daya air untuk air minum, irigasi, pertanian, perikanan, dan wisata. Kedua, berfungsi sebagai pengawet air atau konservasi air. Sebagai pengendalian daya rusak air, dalam hal ini adalah mengendalikan bahaya banjir. Dan yang keempat, sebagai pengamanan tampungan limbah tambang atau tailing. Jenis-jenis bendungan. Bendungan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan ukuran, berdasarkan tujuan pembangunan, berdasarkan penggunaan, berdasarkan jalannya air, dan berdasarkan material pembentuk dari bendungan itu sendiri. Jenis bendungan yang pertama berdasarkan ukuran. Dibagi menjadi dua, yaitu bendungan besar dan bendungan kecil. Apa yang membedakan? Untuk bendungan besar, ciri-cirinya adalah ketinggian bendungan minimal 15 meter. Panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 meter. Kapasitas waduk yang terbentuk dari bendungan ini tidak boleh kurang dari 1 juta meter kubik. Dan debit banjir maksimum yang diperhitungkan pun juga tidak boleh kurang dari 2000 meter kubik per detiknya. Sementara untuk bendungan kecil, tentunya persyaratan adalah di luar dari definisi bendungan besar yang disebutkan di atas. Yang kedua, bendungan berdasarkan tujuan pembangunan. Di sini ada beberapa bendungan terkait dengan tujuan dari pembangunan. Yang pertama adalah bendungan dengan tujuan tunggal atau single purpose dam. Adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja. Misal, hanya untuk pembangkit listrik saja, atau untuk irigasi saja, atau untuk pengendalian banjir saja. Jadi bendungan ini memang hanya untuk satu tujuan saja. Selanjutnya adalah bendungan serbaguna atau multi-purpose dam. Adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus. Misalnya, bendungan untuk pembangkit listrik dan irigasi. Jadi, fungsinya lebih dari satu secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, bendungan berdasarkan penggunaannya. Dibagi menjadi 3 macam bendungan. Yang pertama adalah bendungan penampungan air atau storage dam. Bendungan ini adalah bendungan yang digunakan untuk menyimpan air pada musim surplus dan dipergunakan. Termasuk dalam bendungan penampungan air ini adalah tujuan rekreasi, perikanan, dan pengendalian banjir. Yang kedua, bendungan pembelok atau diversion dam. Adalah bendungan yang digunakan untuk meninggikan muka air. Biasanya untuk keperluan mengalirkan air ke dalam sistem aliran menuju ke suatu tempat yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah bendungan penahan atau detention dam.
adalah bendungan yang digunakan untuk memperlambat atau mengusahakan seminimal mungkin efek aliran banjir yang mendadak. Sehingga air akan ditampung secara berkala atau sementara, dialirkan melalui pelepasan atau outlet, dan air yang ditahan selama mungkin dan dibiarkan meresap ke dalam daerah sekitarnya. Jenis bendungan selanjutnya adalah bendungan berdasarkan jalannya air. Di sini ada dua macam bendungan. Yang pertama, bendungan untuk dilewati air atau overflow dam, dan bendungan untuk menahan air atau non-overflow dam. Bendungan untuk dilewati air atau overflow dam adalah bendungan yang dibangun untuk dilimpasi air, misalnya pada bangunan pelimpahan atau spillway. Sementara bendungan untuk menahan air adalah bendungan yang sama sekali tidak boleh dilimpasi air. Jenis bendungan yang kelima adalah bendungan berdasarkan material bentuknya. Ada dua bendungan, yaitu bendungan urukan dan bendungan konkrit. Bendungan urukan atau fill dam atau embankment dam adalah bendungan yang dibangun dari hasil penggalian bahan atau material tanpa tambahan bahan lain yang bersifat campuran secara kimia. Bendungan urukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu homogen, zonal, dan bersekat. Teman-teman bisa bedakan jenis-jenis bendungan berdasarkan material urukan dari tabel berikut ini. Jenis bendungan yang terakhir berdasarkan jenis material pembentuk adalah bendungan beton atau concrete dam. Adalah bendungan yang dibuat dari konstruksi beton baik dengan tulangan ataupun tanpa tulangan besi. Sekian pelatihan tentang dasar-dasar bendungan. Rekan-rekan bisa ikuti pelatihan selanjutnya tentang bendungan di video kami yang selanjutnya. Jadi, rekan-rekan jangan lupa subscribe sehingga tidak ketinggalan pelatihan kami yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.